Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang saya secara pribadi, perkenalkan nama saya Felix Xiao, dan teman-teman bisa lihat dari mata saya. Perhatiin mata saya, bukan sugesti ya, bukan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya memang bukan asli orang Indonesia. Kakek saya masih lahir di Cina, saya keturunan ketiga di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi kalau secara undang-undang saya sudah bisa jadi presiden. Nah, jadi alhamdulillah saya sudah keturunan ketiga di sini. Xiao itu adalah marga saya, nama asli saya Xiao Chen Kuo. Itu nama asli saya, jadi saya asli Chinese. Saya lahir di Palembang, kemudian saya baru mengenal Islam pada tahun 2002. Nah, tapi perjalanan mengenal Islam ini bukan perjalanan yang singkat. Karena kenapa? Sebenarnya SMP kelas 3, di saat saya baru mulai merasa berpikir, itu saya sudah merasa ada yang nggak benar dengan agama saya yang lama. Nah, kenapa? Tidak masuk akal, tidak bisa dibuktikan, dan akhirnya ini menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab pada SMP kelas 3 ini. SMP kelas 3 saya memutuskan jadi seorang ateis, karena saya pikir agama itu cuma sekadar cara orang-orang minoritas untuk mengendalikan orang-orang mayoritas. Jadi sebuah cerita yang dibuat oleh orang-orang yang sedikit untuk mengendalikan orang-orang yang banyak. Sebuah kisah-kisah yang tidak jelas. Jadi kan ya, maka saya mengatakan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu cuma rekaan saja. Nah, kenapa bisa begitu? Ini ditambah juga dengan banyak main game, juga banyak baca komik, dan juga buku-buku yang zaman dulu saya baca. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak pada zaman sekarang, game zaman dulu itu membuat orang-orang jadi ateis. Game zaman sekarang sudah ateis, porno. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, setelah saya jadi ateis itu pada SMP kelas 3, saya tetap mencari sebenarnya Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya. Saya ya. Sebelum ketemu Tuhannya, supaya jelas kedengaran gitu ya, kita pakai mic tambahan. Ada mic tambahan. Ya, jadi setelah saya kemudian merasa diri saya ateis itu, saya tetap bertanya, Tuhan ini ada atau tidak sih sebenarnya? Lalu sebenarnya saya hidup di dunia ini untuk apa sih sebenarnya? Mati itu setelah itu ada apa? Sebelum mati ada apa? Saya tetap bertanya seperti itu. Nah, setelah saya bertanya seperti itu, saya menemukan jawabannya ada di dalam ilmu pengetahuan. Biologi membahas dari mana asal manusia, fisika membahas dari mana asal alam semesta dan sebagainya. Ternyata dari belajar biologi, belajar fisika, dan belajar ilmu pengetahuan yang lain, ada satu hal yang tidak bisa saya nafikan. Apa? Ternyata manusia tidak mungkin berasal dari dirinya sendiri. Tidak mungkin manusia diciptakan begitu saja. Segala sesuatu ada karena diciptakan, karena ada yang mengadakan. Nah, dari situ saya dapat satu bukti bahwa Tuhan tidak mungkin tidak ada. Misal, salah satu contoh, ini ada seseorang ilmuwan namanya Roger Penrose. Dia berusaha menghitung berapa kemungkinan bahwa alam semesta tercipta secara kebetulan. Jadi probabilitas bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang, satu titik singular yang pecah itu, kemudian setelah pecah dengan kecepatan tertentu itu, berapa probabilitas terbentuk bumi dan segala isinya sesempurna ini, serumit ini. Ternyata dia mendapatkan probabilitas bahwa bumi tercipta secara kebetulan atau segala alam semesta yang tercipta secara kebetulan itu sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 1/2/3. Itu probabilitasnya 1/10 pangkat 10 pangkat 1/2/3. Bahasa sederhananya more than impossible, lebih dari tidak mungkin. Berarti dari situ saya sadar, setelah saya belajar tentang ilmu pengetahuan, saya sadar berarti Tuhan tidak mungkin tidak ada. Nah, kenapa? Karena mustahil manusia tercipta dengan kemungkinan yang seperti itu tadi. Maka Tuhan pasti ada. Nah, setelah saya tahu Tuhan pasti ada, kapan ketemunya? Beralih dari ateis menjadi agnostik. Dari tidak percaya Tuhan menjadi percaya Tuhan, tapi agama itu bohong. Nah, kenapa? Karena saya cari agama nggak ada yang benar. Karena memang waktu itu yang saya cari sumbernya salah. Saya cari agama Kristen, saya sudah keluar. Katolik juga, Buddha sama, Hindu sama. Akhirnya setelah saya cari Islam, ketika saya di Palembang, saya pulang dari SMA kelas 1, SMA kelas 2, pulang tiba-tiba saya dikeroyok 7 orang, digebukin. Nah, setelah digebukin saya tanya, apa alasan saya digebukin? Jawabannya karena mata musibin, begitu. Nah, kemudian saya pikir, berarti agama Islam juga nggak benar. Nah, kenapa? Kalau agama Islam benar, tentu penganut-penganutnya itu juga nggak ada yang seperti itu. Akhirnya saya menjadi seorang agnostik, percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Nah, datanglah ketika saya sampai ke kuliah di semester ketiga. Waktu itu saya bergaul dengan banyak orang Muslim karena di IPB, Institut Pertanian Bogor, nggak banyak orang non Muslim. Setelah saya bergaul dengan mereka, saya sempat ketemu dengan teman saya bilang begini, yuk kita cari orang bijaksana yuk.
Orang bijaksana maksudnya gimana? Cari di gunung yang belum terkontaminasi dengan dunia. Karena saya pikir saya harus mencari jawaban atas hidup saya ini. Tuhan ini ada atau enggak? Kalau Tuhan ada tuh Tuhan pengennya apa? Saya hidup seperti apa? Teman saya bilang, gak usah cari orang pintar. Saya punya ustadz kok, dia masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya masih ingat sekali. Di perkara-kara saya dengan Ustadz Fatih Karim. Kemudian ketika saya mendengarkan dia ngisi di satu masjid, waktu itu saya nongkrong di luar karena nggak boleh masuk, kan ya. Dan setelah kemudian dia ngisi di masjid, kemudian saya ngobrol dengan dia satu dua kalimat, kemudian dia bilang, kamu datang ke rumah saya aja, kemudian nanti kita akan diskusi tentang Al-Quran dan tentang Alkitab. Kamu bawa Alkitabmu, surat dari Tuhanmu, saya bawa surat dari Tuhan saya, Al-Quran. Nanti kita diskusi tentang siapa Tuhan yang sebenarnya. Saya bilang saya nggak perlu bawa Alkitab karena saya sudah nggak percaya. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Ayat yang pertama dibacakan pada saya surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saya bilang sama ustadznya, maksudnya ini kitab sempurna, nggak ada kesalahan. Begitulah. Saya bilang nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Karena manusia nggak mungkin membuat sesuatu yang sempurna. Karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia. Logis nggak Bapak Ibu sekalian? Logis. Kenapa logis? Jadi gini, pikiran saya waktu itu, Alkitab yang buat manusia, Tripitaka yang buat manusia, WT yang buat manusia, Al-Quran yang buat manusia. Logis nggak kalau saya berpikir begitu? Logis, karena nggak tahu. Ternyata ustaznya bilang, yang buat bukan manusia, tapi yang buat adalah Tuhan pencipta semesta alam. Tuhan, saya bilang, masa Tuhan nulis lalu kasih pada manusia? Nggak mungkin banget. Lalu dia bilang, enggak, bukan begitu. Tapi ini diwahyukan dan ini ada buktinya. Saya bilang, bagus, saya suka yang ada bukti. Kalau ada bukti, sampaikan pada saya. Kalau nggak ada buktinya, berarti Islam sama kayak agama yang lain cuma klaim saja. Maka disampaikanlah buktinya kepada saya dalam surat yang sama, dalam ayat yang berbeda, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mimithli. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, sebagaimana disebutkan di awal tadi, raib, dan seandainya kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Lalu saya bilang, ini kepala saya yang digebukin Bapak Ibu sekalian. Bukan digebukin secara harfiah, bukan. Tapi maksudnya adalah argumen saya dihancurkan. Seolah-olah kitab ini ingin bilang pada saya, Lik, kalau kamu memang pintar, gak usah macam-macam, datanginnya yang semacam dengan Al-Quran. Kalau kamu bisa, Al-Quran kalah. Kalau kamu nggak bisa, berarti kamu ikut Al-Quran. Fair atau nggak fair Bapak Ibu sekalian? Singkat cerita, saya menemukan ternyata tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Al-Quran ada 114 surat, yang paling pendek Inna a'tainakal kautsar. Lalu kemudian nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya. Saya baca betul, benar-benar nggak ada. Maka saya katakan inilah satu-satunya kitab yang punya bukti. Dari situ Bapak Ibu sekalian, saya masuk Islam. Karena kenapa? Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa untuk menandingi Al-Quran, tidak ada yang bisa untuk menyamai bahkan Al-Quran. Maka itu dalil saya untuk beragama Islam sampai dengan sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, yang penting adalah ketika saya masuk Islam, saya merasakan dua hal. Yang pertama, yang saya rasa adalah tenang luar biasa. Kapan rasa tenang itu? Caranya sama Ustadz yang Islamkan saya. Ustadz, saya sudah seorang Muslim sekarang. Saya harus ngapain? Sholat. Saya masuk Islam hari Kamis, hari Kamis ba'da Isya. Jadi kemudian Ustaznya bilang, berarti kamu sudah harus sholat Isya karena sudah ada beban pada dirimu. Saya nggak tahu caranya sholat Ustaz. Ikutin teman-temanmu aja. Teman-temanmu sujud, kamu sujud. Teman-teman berdiri, kamu berdiri. Bacanya apa Ustaz? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau nggak bisa, Allah, ya sudah. Pertama kali saya sujud kepada Allah itu, pikiran saya apa? Ya Allah, akhirnya saya ketemu Tuhan yang benar. Rasanya tenang sekali pas menyujudkan kepala itu untuk pertama kali. Tenang sekali, berada dalam Islam tenang, mati pun nggak apa-apa. Lah kenapa? Karena sudah mengenal Tuhan yang benar. Tapi selain tenang ada rasa yang lain. Apa rasanya? Greget Ibu sekalian. Nah, kenapa greget? Seolah-olah orang Muslim ini ada pada mereka ada dua gelas. Satunya gelas isi air putih, jernih, putih, bagus, menyehatkan. Yang satu lagi isinya air comberan. Ternyata Muslim yang sekarang banyak milih air comberan. Lalu kemudian setelah minum mereka merasa aduh pusing, sakit perut, mereka ngeluh. Padahal pilihan mereka sendiri salah. Greget orang Muslim ada Islam tapi nggak mau ngambil Islam. Ini yang terjadi pada zaman sekarang. Karena itulah memberanikan diri saya untuk kemudian berdakwah. Saya belajar walaupun ilmu saya sangat sedikit sekali, saya memberanikan untuk berdakwah, memberanikan diri untuk kemudian menghantarkan apa yang saya tahu tentang Islam untuk membagikan bahwa Islam ini sebenarnya luar biasa. Kalau Anda mau ambil Islam ini menyediakan segala macam solusi bagi kita. Dari situlah kemudian saya mulai berdakwah. Nah sekarang konsep dakwah saya mulai sekarang adalah dari dulu itu pada anak-anak remaja. Karena kenapa? Ya maklum, namanya juga ilmu terbatas. Kita dakwahnya pada anak-anak remaja.
dan sekarang remaja memang berbeda. Saya mengatakan bahwa zaman sekarang berbeda dengan masa yang lalu, Ibu sekalian. Saya mau ambil contoh. Bapak Ibu tahu kemarin ada Turki, ada percobaan untuk kudeta? Tahu ya? Tolong angkat tangan yang tahu dari koran. Yang tahu dari koran? 1, 2. Yang tahu dari radio? Gak ada ya? Yang tahu dari TV? Yang tahu dari internet? Nah, inilah kondisi zaman sekarang. Kondisi zaman sekarang adalah dunia media sosial. Data menunjukkan pengguna internet di Indonesia tahun 2015 itu sudah 88 juta orang. 88 juta orang ini ternyata 80%-nya 15 sampai 25 tahun. 15 sampai 25 tahun artinya adalah usia-usia yang menjadi target saya ketika berdakwah. Nah, karena itulah sekarang kita bentuk di dunia media sosial ada Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini apa? Dakwah tapi tetap enjoy, dakwah tapi tetap senang, dakwah tapi tetap nikmat. Nah, kita mengantarkan ilmu-ilmu ini kepada umat. Karena saya tahu orang-orang kayak Ustaz Adi ini sulit untuk ditandingi, Bapak sekalian. Nah, karena itu mungkin orang-orang kayak saya ini kebagian untuk menjadi jembatan saja. Bagaimana untuk kemudian menjadi jembatan agar ide-ide Islam yang sudah sempurna oleh ulama-ulama kita ini bisa kemudian disampaikan dengan baik kepada anak-anak muda supaya mereka mau untuk mengkaji Islam, mereka mau untuk mempelajari Islam, menerapkan keislaman itu dalam hidup mereka, sehingga insya Allah yang terjadi ke depan adalah kebangkitan Islam. Nah, karena itulah yang senantiasa kita tekankan, akidah, ukhuwah, dan syariah. Jadi penekanan pada diri sendiri itu tauhid, kemudian kita tekankan betul-betul, kita teguhkan betul-betul, dengan yang kemudian kita bisa berikatan satu sama lain. Dan ketika kita sudah berikatan satu sama lain, insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita kebangkitan lewat penerapan Islam secara gampang. Nah, jadi insya Allah itu adalah sedikit perkenalan dari saya. Mohon maaf kalau terlalu cepat atau terlalu lama. Fadhal, silakan.